katakan bahwa tolong bantu itu tuan rumah karena mereka tidak habis minuman anggur itu ya. Kalau dia menyuruh Yesus putranya, tapi Yesus bilang saatnya tiba. Tapi akhir saatnya belum tiba. Tapi ketika Maria menyuruh mengatakan itu, Yesus langsung. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dan juga orang muda khususnya yang ada di Paroki Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga. Kita ketemu lagi dalam program yang menarik dari Komsos, yaitu milik Komsos Ngobrol-Ngobrol Santai Umat Katolik. Dan pada siang hari ini kita sudah ditemani oleh Romo Hengki yang akan membawakan topik yang bagus sekali. Oke, dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada paroki Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga melalui Komsos. Mereka membuat acara ini terlaksana, Romo. Dan topik yang kita bahas itu banyak sekali, Romo. Ada liturgi, ada tentang gereja, ada tentang lingkungan, kemudian juga tentang kepemudaan dan kehidupan sosial. Jadi komplit sekali, Romo. Halo Romo, apa kabar? Baik, kabar. Oke, baik ya Romo. Baik. Oke, Romo, untuk pemirsa yang sini yang nonton ini, mungkin mereka ingin tahu, boleh cerita sedikit nggak Romo tentang perjalanan imamat Romo dari awam dan sampai sekarang, Romo? Oke, baik. Pertama terima kasih, satu kesempatan yang cukup baik. Setelah setahun lebih ada di Nangapino ini, mungkin baik juga saya ceritakan kenapa saya jadi pastor ya. Itu hanya pertama dan terutama mimpi dari ibu saya bahwa anaknya yang pertama akan menjadi pastor. Dalam perjalanannya, saya dikondisikan untuk masuk seminari menengah di Flores, seminari tinggi juga di Flores, terutama di Momere, lalu jadi pastor. Tapi di dalam perjalanan itu, motivasi saya mulai lebih konkret atau lebih membentuk. Jadi bukan karena mimpi ya, karena mimpi bisa suka atau tidak suka, tapi memang rasanya ada panggilan ya. Waktu itu saya bertekun dan saya menjalaninya. Ada seorang pastor yang membuat saya semakin lebih menjadi pastor. Saya pastor itu orangnya tidak tinggi, tapi menarik. Omongan dia, khotbah dia tuh disukai orang. Lalu saya memastikan dalam hati saya, kayak gini sebetulnya yang saya maksudkan. Membuat mimpi saya menjadi, ya. Saya mengikutinya dengan cara saya, di seminari dibentuk lalu menjadi pastor. Itu saja saya kira singkatnya. Oke, baik sekali Romo, perjalanan yang imamat yang penuh inspiratif. Oke Romo, kita sekarang ini bertepatan dengan bulan Maria, Romo. Jadi kita ingin bicara tentang Maria. Nah, banyak sekali mungkin orang-orang yang khususnya umat kita dari paroki kita di sini belum mengetahui banyak tentang Maria. Kenapa Katolik itu memberikan posisi yang sangat istimewa kepada Bunda Maria? Dan topik yang kita bahas pada hari ini yaitu apakah Gereja Katolik itu menyembah Bunda Maria? Nah, pertanyaan saya, Romo, Bunda Maria itu merupakan sosok yang istimewa dan gereja kita, Gereja Katolik. Betul. Nah, coba Romo ceritakan sedikit siapakah Bunda Maria itu? Bunda Maria, atau bicara tentang Bunda Maria tidak akan habis.
dari sudut apa saja untuk segala urusan. Ya, juga kalau itu urusan menyangkut keabadian, menyangkut hidup sebagai anak-anak Tuhan, tidak lepas dari beliau ya. Itu satu, betul. Dia menjadi istimewa karena dipilih oleh Allah Bapa untuk melahirkan atau mendatangkan Sang Penyelamat. Ya, seperti yang kemudian dicatat oleh penginjil Lukas bab 1 ayat berapa, lupa saya di sini. Ayat 37, bab 1 ayat 37 kita bisa lihat sama-sama. Dia dipilih, atau ini tentang dianya. Bunyinya apa, Romo? Bu, sebentar. Dia dipilih dan dia menerima tawaran Allah untuk menjadi Bunda Yesus. Dan itu kemudian disebut ya atau fiat. Itulah keistimewaannya. Setelah dia menjawab ya, lalu dia menjadi dikaruniai oleh Tuhan untuk menjadi bunda. Itulah keistimewaan dia yang dipuji. Jadi kita tidak menyembah dia sebagai manusia biasa. Kita menyembah dia yang melekat erat dengan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepadanya menjadi bunda Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan kita menyembah, itu keliru. Orang itu tidak paham karena dia tidak melihat atau tidak bersama kita untuk memahami atau melihat bahwa Bunda Maria itu dipilih oleh Tuhan dan dia menerima pilihan itu menjadi bunda, lalu dia dikarunia oleh keistimewaan di situ, dan kita lalu mengistimewakan dia. Kenapa? Karena dia menurunkan Yesus Sang Penyelamat yang kita nantikan. Ya, itu. Oke, Romo kelihatan panas, boleh diseka dulu, Romo. Nggak apa-apa, Romo. Oke, baik. Di pertanyaan kedua ini sebenarnya Romo sudah menjawabnya tadi. Benarkah orang Katolik itu menyembah Bunda Maria? Nah, sini. Saya ingin itu, Romo. Saya ingin lebih mengkerucutkan lagi. Ini pandangan dari gereja di luar dari gereja Katolik itu menganggap ada dualisme dalam gereja kita. Secara bersamaan kita menyembah Yesus, tapi kita juga menyembah Bunda Maria, dan juga ada kedua figur itu yang termanifestasi menjadi dua patung Yesus dan patung Maria. Nah, kita juga menyembah Bunda Maria. Itu pendapat mereka, Romo. Ini gimana pandangannya, Romo? Sekali lagi kita tidak menyembah Bunda Maria. Keistimewaannya itu kita sedemikian perhatikan, lalu ada kecenderungan itu dianggap sebagai istimewa. Dia istimewa, lalu membuat kita terjebak untuk menyembah dia. Tapi sebetulnya itu salah. Kita hanya menghormati dia sebagai manusia biasa yang dikarunia khusus. Itulah keistimewaan. Ketika dia menjawab ya kepada Tuhan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, kepada malaikat Gabriel, utusan Allah, untuk menerima warta itu. Jadi kita tidak bahwa patung itu hanya ekspresi atau ungkapan untuk mendekatkan kita dengan sesuatu yang jauh. Biar kita bisa melihat itu siapa yang kita mau lihat di balik itu dengan cara itu, ya. Seperti foto. Kita tidak menyembah orang yang ada di foto itu atau apa. Kita hadirkan foto itu untuk ingat kembali dia, biar kita dapat pesan atau dapat nyambung dengan apa yang kita mau harapkan dari orang itu. Nah, saya kira itu saja. Oke, ya. Betul, Romo. Saya juga punya pengalaman, Romo, ketika saya masih sekolah, dan kita Katolik itu biasanya punya patung-patung di rumah kita itu, Romo. Nah, ketika saya berdoa, saya berhadapan dengan patung langsung, itu biasanya ada orang yang non-Katolik itu selalu mengatakan, kenapa Anda menyembah patung? Dan itu berhala. Nah, karena saya masih muda pada saat itu, saya tidak punya jawaban alkitabiah buat menjelaskan secara konkret kenapa saya menyembah patung. Padahal memang di ajaran kita tidak menyembah patung, ya, Romo, ya? Tidak menyembah patung. Nah, sekarang saya ke pertanyaan nomor 3.
ada nggak Romo kutipan di Alkitab yang secara jelas konkret bahwa kita itu mengistimewakan Bunda Maria tanpa menyampingkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang utama itu, Romo? Ada nggak, Romo? Sebetulnya kalau kita perhatikan dalam bab-bab awal Injil Sinoptik Matius, Markus, Lukas, secara tersirat nampak bahwa kita akhirnya mesti memberi hormat khusus kepada dia, kepada Bunda Maria. Karena jasanya mendatangkan Tuhan lewat rahimnya, mendatangkan manusia yaitu Yesus, yang adalah Allah dan manusia, melalui rahimnya kepada kita. Betul. Jadi kalau mencari Alkitab, dasar Alkitab, sebetulnya kita baca saja dalam bab-bab awal bagaimana dia sejak dia menerima tawaran Tuhan, dia menjawab lalu berbagi sukacita itu kepada Elizabeth, saudarinya, karena merasa bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Saya kira itu titik pangkalnya. Jadi keistimewaannya terletak pada dia berani dan rela untuk menjadi Bunda Allah, Bunda Tuhan itu. Oke, baik. Oke, bagi teman-teman yang nonton ini, teman-teman yang Katolik ya, khususnya di paroki Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga, kita sudah punya jawaban dari Romo. Ini bisa menjadi jawaban yang menguatkan iman kita sebagai orang Katolik. Kenapa kita mengistimewakan Bunda Maria di dalam gereja kita, dan kesan dualisme itu sebenarnya hanya dimunculkan oleh orang dari luar gereja Katolik yang berpandangan berbeda tentang ajaran Anjali kita, Romo, ya. Betul ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, Romo, ini tentang gelar, Romo. Bunda Maria itu memiliki banyak gelar, yaitu Maria Bunda Allah, Immaculata, ada Maria Assumpta, kemudian Maria yang suci tanpa noda. Nah, katanya doktrin ini hanya pengaruh dari kitab apokrif yang tidak kanonik, Romo. Itu gimana, Romo? Itu sebutan atau gelar itu lahir dari ungkapan kita yang mengaku Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Itu yang pertama. Pengakuan itu keluar dalam bentuk hormat kita kepada kesalehannya, hormat kita kepada keibuannya, hormat kita kepada keperawanannya, hormat kita kepada keistimewaan sehingga dia tidak mati. Ya, itu sebenarnya dari situ. Jadi ekspresi dari kita mengakui sedemikian tinggi kita, bukan menyembah, terhadap Bunda Maria dalam masa hormat yang baik, lalu kita nyatakan seperti itu, lalu ditetapkan oleh Paus dengan doktrin atau dogma ajaran seperti Bunda Maria Assumpta, tidak bercela, ya, Immaculata, dan sebagainya. Jadi itu hanya sebutan ekspresi kita, lalu ekspresi itu sekali lagi dibahasakan, lalu diterima oleh Paus. Tentu pasti ada dalam sejarah, ada aliran-aliran yang berseberangan dengan itu. Lalu Paus menetapkan ajaran itu sebagai ajaran pokok yang harus diterima. Tapi sebetulnya lahir dari ekspresi kita atas keistimewaan Bunda Maria, fiat dalam bahasa gereja, bahasa Latin, artinya ianya atas tawaran Tuhan Allah menjadi Bunda. Itu yang pokok pangkal. Itu saya kira. Oke, ya, Romo. Baik. Gini lagi, Romo. Ini pertanyaan selanjutnya. Ketika kita berdoa kepada Bunda Maria itu, kita berdoa kepada Bunda Maria langsung. Ini seolah dia mengambil porsinya Tuhan Yesus, atau kita berdoa kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria. Nah,
membedakan itu bagaimana, Romo, menurut pandangan gereja Katolik itu? Ini kan masih di area abu-abu yang saya pribadi juga saya tidak paham, Romo. Oke. Jadi mengenai pengantara ya. Ya, betul. Yang diajarkan gereja sepanjang ini yaitu satu-satunya Yesus sebagai pengantara ya, kepada Allah. Tapi tidak mengesampingkan dia, yang karena keistimewaan juga kita bisa dibantu untuk menyampaikan undang-undang hati kita kepada Tuhan. Dalam peristiwa Kana, lihat, tokoh utama kan Yesus, tapi Bunda Maria bilang, katakan bahwa tolong bantu itu tuan rumah karena mereka tidak habis minuman anggur itu ya. Lalu dia menyuruh Yesus putranya. Tapi Yesus bilang saatnya tiba. Tapi akhir saatnya belum tiba. Tapi ketika Maria menyuruh, mengatakan itu, Yesus langsung saat itu juga tiba. Kita mau katakan bahwa di situ sebetulnya bisa Maria sebagai pengantara. Ya, artinya kalau kita berdoa kepada Bunda Maria dengan sebagai pengantara ya, tapi tidak bisa lepas dari Yesus karena dia ada. Karena Yesus. Dia ada karena Yesus. Yesus tokoh utama. Dia ada karena Yesus. Itu saja. Oh ya, oke, Romo. Nah, ini mungkin pertanyaan pribadi saya, Romo, yang agak keluar dari konteks, tapi enggak, masih dalam konteks seperti ini. Kenapa doa novena itu, Romo, kalau bahasa sederhananya itu sangat powerful sekali, Romo? Ya. Kenapa, Romo? Terus? Ya, menurut saya kenapa doa novena itu menjadi doa yang sangat penting, Romo? Kita ini melihat Tuhan kadang jauh ya. Ya, betul. Berkesan abstrak, apa boleh buat, tapi tidak salah. Kita perlu jalan-jalan tertentu untuk membahasakan keinginan kita kepada Tuhan. Novena itu devosi, penghormatan khusus kita kepada yang bersangkutan. Yang adalah ungkapan sebetulnya bagaimana kita, yang lahir dari bagaimana kita menghormati Allah. Ya, bisa paham ya? Iya, bisa Romo. Oke. Jadi itu devosi, jalan-jalan kita menghormati atau meminta pertolongan khusus dari orang-orang kudus atau apa. Dalam hal ini Roh Kudus, dia bukan orang kudus, dia adalah pribadi Allah yang ketiga ya, yang berasal dari Tuhan, karena Yesus sendiri mengatakan, aku akan mengirim seorang penolong yang lain, Roh kebenaran. Artinya betapa Yesus memandang posisi Roh Kudus yang dibilang penolong yang lain begitu menentukan dalam hidup manusia sesudah dia naik ke surga untuk memelihara atau melanjutkan karyanya. Ya. Nah, itu saja yang saya katakan. Oke, baik. Itu cukup jelas, Romo. Dan sebelum kita menutup sesi ini, dan saya ingin sampaikan kepada yang nonton ini, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah bisa memberikan kita satu pandangan yang lebih utuh tentang Bunda Maria, keistimewaan Bunda Maria di dalam ajaran gereja Katolik. Nah, ini yang terakhir, Romo, kesimpulan apa yang dapat diambil dari Bunda Maria sebagai penguat iman kita? Tadi Romo sudah jelaskan pada lebar. Apa yang bisa Romo katakan untuk menguatkan iman kita lagi tentang peran Bunda Maria yang begitu besar dalam ajaran gereja kita? Pertama, keterpilihan dia sebagai Bunda Tuhan. Sesudah Yesus datang, lahir, lalu menjadi Bunda kita. Itu harus kita pahami, harus kita hayati, dan harus kita imani, dan harus membuat hidup kita berjalan dalam keyakinan itu, bahwa kita mempunyai Bunda yang menjaga kita sebagaimana dia menjaga Yesus, Sang Putra, semasa hidupnya di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hidup kita, kalau memang itu kehendak Allah yaitu
kebaikan, keadilan, kebenaran. Kalau demikian, maka kita harus menjawab ya apapun taruhannya. Kalau atas nama kebenaran, keadilan, kedamaian, apapun taruhannya kita harus berbuat, walaupun kepangkatan atau posisi kita bisa hilang. Betul. Itu ternyata juga dalam hidup ya. Iya. Itulah sikap militansi kita dalam beriman. Seperti kata Bapak Usko berkali-kali, militansi itu ketahanan iman. Ketahanan iman itu bukan hanya kita Katolik terus sampai mati, bukan. Katolik dalam perjalanan bagaimana kita menghadapi situasi-situasi yang bisa merongrong, mengganggu keimanan kita. Kita memperlihatkan bahwa saya tetap Katolik, saya tetap beriman Katolik, ini loh saya. Nah itu ya. Ya, betul Romo. Saya juga lebih percaya ada ungkapan yang sering saya baca, 100% Katolik. Kalau 100% Katolik yang kosong juga percuma ya Romo. Percuma. Harus Katolik yang apa namanya, yang punya isi ya Romo, betul? Isi, ya betul. Isinya kelihatan dalam sikap kita, terutama menghadapi problem. Bagaimana isi Katolik itu sekuat hati kita mewarnai, sehingga orang melihat bahwa saya Katolik. Kalaupun mereka minta pertolongan kita, inilah warna Katolik yang saya tawarkan. Dan ini pasti pekerjaan bukan mudah ya. Apalagi dengan heterogen kita dalam kehidupan kita, selalu ada plus minus, ada yang tidak suka-suka. Tapi kalau kita merasa itu benar, kenapa kita takut? Yesus bilang ya, kenapa kita takut? Karena kebenaran itu milik umum, bukan milik kita sendiri. Kalau saya benar, dia merasa tidak benar, berarti kebenaran yang kita punya itu bagaimana? Kalau dia merasa dia benar, punya kita tidak benar, berarti kebenaran dia itu dipertanyakan. Karena kebenaran itu milik umum. Semua mengakui bahwa itu baik dari hal dan dari semua urusan. Itu saja. Romo. Ya, saya juga pernah baca tentang kebenaran itu. Kebenaran sebenarnya ada 3 menurut literatur, katanya Romo. Kebenaran menurut diri kita, kebenaran menurut orang lain, dan kebenaran absolut, yaitu milik Tuhan yang bisa terbantahkan ya Romo ya. Oke baik Romo, terima kasih atas waktunya Romo yang sudah bersedia hadir dalam podcast ini, dan ini sudah memberikan informasi yang sangat konstruktif, informatif, dan sangat menguatkan iman sekali Romo. Dan bagi pemirsa, dan ini akhir dari podcast kita. Kita akan ketemu lagi di kemudian hari dengan narasumber berbeda, dengan materi dan topik yang berbeda juga. Dan kita ketemu lagi. Selamat, terima kasih. Bye. Dah. Oke, keringat saya. apa